Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya robbal alamin. Kau, Chen Lin memelototi Shen Lang. Marah. Oke, jangan diyakinkan. Mereka memiliki kemampuan ini. Chen Lin, mundurlah. He Cheng Wang berteriak keras. Chen Lin diam dan menarik diri dengan ekspresi tidak puas. He Cheng Wang diangkat oleh dua agen. Wajahnya berkeringat dingin dan berkata, Tuan Shen Lang luar biasa. Saya mengaguminya. Terima kasih Tuan Shen Lang karena menunjukkan belas kasihan. Nama saya He Cheng Wang. Saya cabang operasi khusus Biro Keamanan Huahai. Operasi khusus, pemimpin tim, bertanggung jawab membantu Kapten White dalam operasi pemusnahan ini. Shen Lang mengangguk dan bertanya kepada Bai Qingyu, Kapten Bai, Anda belum memberitahu saya di mana benteng itu. Bai Qingyu terbatuk, sedikit tidak nyaman dengan suasana ini. Menurut lokasi yang kami temukan, itu adalah pabrik terbengkalai di pinggiran selatan. Tidak hanya pabrik itu, tetapi mungkin juga ada benteng pengedar narkoba di pegunungan terdekat. Ada area yang ditandai di peta. Anda dapat mengambil lihat. Bai Qingyu berkata, menyerahkan dia memberi Shen Lang sebuah peta. Shen Lang mengambil peta dan melihatnya, mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi berpikir. Apa yang kamu lihat? Bai Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Shen Lang berkata dengan dingin, ini sedikit salah. Jika saya adalah bos dari pengedar narkoba itu, saya tidak akan memilih tempat yang begitu mencolok untuk markas saya. Bai Qingyu mengerutkan kening dan berkata dengan cepat, di mana itu mencolok? Pangkalan ini berada di sebuah pabrik yang ditinggalkan di pinggiran kota. Kebanyakan orang pasti tidak akan pergi ke sana. Ya, Tuan Shen, pabrik yang ditinggalkan ini adalah tempat terbaik bagi pengedar narkoba untuk bersembunyi. He Cheng Wang juga terlatih-tatih dan berkata. Shen Lang mencibir dan berkata, bahkan kalian semua berpikir itu lebih baik. Pengedar narkoba itu memilih untuk menjadi benteng di sini. Bukankah itu mencari kematian? Polisi mengandalkan pengalaman. Pabrik terbengkalai semacam ini seharusnya menjadi tempat pertama di mana polisi harus curiga, kan? Tubuh halus Bai Qingyu terkejut. Memang benar, tempat yang tidak dapat diakses seperti pabrik yang ditinggalkan adalah tempat yang paling mencurigakan. Shen Lang mengangkat bahu dan berkata, lebih aman memiliki pangkalan di hotel di kota daripada pabrik yang ditinggalkan di pinggiran kota. Jadi itu sedikit masalah. Shen Lang, Wan Tianpeng, tahukah kamu, saya telah menatap orang-orang di bawah komandonya selama ini. Sehari sebelum kemarin, saya menemukan bahwa bawahan Wan Tianpeng sedang mengemudi masuk dan keluar dari pangkalan. Orang yang masuk dan meninggalkan pangkalan difoto, konfirmasi. Saya pengedar narkoba dalam pelarian, kata Bai Qingyu dengan cemberut. Apakah polisi mengambil tindakan? Tanya Shen Lang. Belum, karena aku curiga pihak lain memiliki senjata api. Jadi aku tidak bertindak gegabah. Polisi memutuskan untuk bertindak setelah mereka sepenuhnya siap, dan mereka tertangkap basah. Bai Qingyu berkata dengan ekspresi serius. Shen Lang berkata, ayo pergi ke sana dan melihatnya. Oke, Bai Qingyu sedikit mengangguk. He Cheng Wang segera berkata, Tuan Shen Lang, karena Kapten Bai mempercayai Anda, tim khusus kami akan bekerja sama dengan Anda, Tuan Shen. Mari kita bicarakan. Shen Lang melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Setelah mengkonfirmasi tindakan tersebut, Bai Qingyu melaporkan informasi tersebut kepada Yang Hu. Yang Hu telah memerangi aktivitas penyelundupan laut akhir-akhir ini, jadi dia tidak punya waktu untuk datang ke tempat kejadian. Setelah mendengarkan laporan Bai Qingyu tentang situasinya, mengatakan bahwa Shen Lang terlibat, Yang Hu segera merasa lega. Bai Qingyu mengenakan gaun biasa.
mengendarai Chevroletnya, membawa Shen Lang dan He Chengwang ke pinggiran selatan. Alasan untuk berganti ke pakaian biasa adalah untuk mencoba tidak mencolok, dan untuk khawatir tentang penjaga pihak lain yang memberitahu dalam perjalanan ke pinggiran selatan. Sekitar setengah jam kemudian, ketiganya tiba di pabrik yang ditinggalkan. Kamu tetap di dalam mobil. Aku akan masuk dan melihat-lihat sendiri. Shen Lang membuka pintu mobil, berbalik dan berjalan menuju gerbang pabrik yang ditinggalkan. Wajah He Chengwang serius. Melihat punggung Shen Lang yang mundur, dia tidak bisa menahan nafas. Anak ini benar-benar berani. Bai Qingyu menggertakkan giginya dan bergumam pada dirinya sendiri. Bisakah cabul ini terlalu berani? Shen Lang masuk ke pabrik. Sepertinya itu adalah pabrik baja di tahun 1960-an. Lingkungannya sunyi, udaranya lembab dan dingin, dan ada bau karat yang samar. Ada bekas ban di loes, yang diperkirakan sudah tertinggal sehari yang lalu. Matanya menyapu sekeliling, tetapi dia tidak menemukan energi abnormal. Saya berjalan-jalan di dalam pabrik, tetapi saya masih tidak menemukan mesin bensin, sepertinya tidak ada orang. Ketika dia berjalan di suatu tempat, Shen Lang tiba-tiba mencium bau busuk yang menyengat, bau mayat yang sangat kuat. Tampaknya datang dari sebuah bungalow di belakang pabrik. Shen Lang berjalan dengan cepat, menendang pintu besi bungalow, sekelompok lalat terbang, dan bau yang menyengat membuatnya sulit untuk bernapas. Saya melihat banyak karung menumpuk padat di bungalow. Shen Lang mengerutkan kening, melangkah maju dengan cepat, dan mengangkat karung. Begitu karung dibuka, kepala manusia berguling, kemudian datanglah sesosok mayat tanpa kepala. Pupil Shen Lang sedikit melebar, dia tidak takut pada mayat, tetapi mayat di depannya sedikit aneh. Melihat lebih dekat, mayat itu adalah seorang pemuda berusia 20-an, tetapi rambutnya setengah putih, kulitnya pucat, wajahnya membusuk, dan bahkan bintik-bintik mayat telah tumbuh, belatung merayap di sekujur tubuh. Kedua kaki dan tulang kaki mayat itu terkilir parah, dan dapat dinilai bahwa almarhum harus cacat sebelum kematiannya. Tapi bukan itu intinya semua organ dalam mayat ini telah diambil. Shen Lang mengerutkan kening dan membuka beberapa karung lainnya. Situasinya serupa, sisa karung juga berisi mayat orang cacat, pada dasarnya orang-orang berusia 20-an dan 30-an, dan tubuh seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun. Orang-orang ini jelas-jelas dikeluarkan hidup-hidup sebelum mereka meninggal, organ mereka diambil, dan mereka dijual demi uang. Melihat mata kosong dan ekspresi menyakitkan dari gadis kecil yang telah meninggal, Shen Lang merasakan perasaan kesedihan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Meskipun Shen Lang tidak terlalu peduli dengan kehidupan orang lain, dia juga sangat jijik dengan perilaku seperti ini. Para pedagang manusia ini menjual nyawa orang demi uang, sungguh gila. Mayat-mayat ini memiliki ciri yang sama, yaitu rongga mata dan bibir menjadi gelap secara tidak normal, seolah-olah diracun. Shen Lang sangat sensitif terhadap bau. Selain bau mayat, mayat-mayat ini juga memiliki bau yang tidak biasa dan lemah. Sepertinya ada bau kokain dan heroin bubuk K. Shen Lang telah berpartisipasi dalam operasi anti-narkoba perbatasan sebelumnya dan tahu tentang obat-obatan. Orang-orang cacat ini seharusnya overdosis obat-obatan, yang menyebabkan konsekuensi seperti itu. Ada beberapa cetakan sepatu di luar bungalow. Shen Lang menyipitkan matanya, berjongkok, mengulurkan tangannya dan menyentuh loes, dengan jejak tanah hitam di jari-jarinya. Menempatkannya di hidung dan menciumnya, Shen Lang berdiri dengan tenang. Saya berkeliaran di sekitar pabrik dan tidak menemukan anomali lain. Setelah meninggalkan pabrik, Bai Qingyu dan He Chengwang di Chevrolet bergegas.
Bagaimana? Bai Qingyu bertanya dengan cemas. Shen Lang berkata dengan ringan, ini tidak terlalu bagus, tidak ada orang hidup di dalamnya, tetapi ada banyak orang mati. Mendengar ini, ekspresi Bai Qingyu dan He Chengwang berubah drastis. Apa maksudmu? Bai Qingyu mengangkat alisnya. Kamu akan tahu ketika kamu masuk dan melihat. Ikut denganku. Shen Lang terlalu malas untuk menjelaskan, dan membawa Bai Qingyu dan He Chengwang langsung ke bungalow di pabrik. Mayat itu bau. Melihat karung yang didorong ke pegunungan yang penuh dengan mayat, Bai Qingyu dan He Chengwang memicu gelombang besar di hati mereka. Pupil He Chengwang melebar, dan kulitnya tiba-tiba mengeras. Ini terlalu tragis. Meskipun He Chengwang telah melihat banyak adegan berdarah, melihat adegan di depannya ini masih mengejutkan. Wajah cantik Bai Qingyu kosong, dan tubuhnya yang halus sedikit bergetar. Di tumpukan mayat, dia melihat air mata di sudut mata seorang gadis kecil yang mati. Wajah kuyu itu penuh dengan rasa sakit dan keengganan, dan sepasang mata yang indah dan kosong sepertinya menceritakan distorsi dan kegelapan ini. Dunia. Binatang. Bai Qingyu menggertakkan gigi peraknya, hatinya bergetar, dan air mata menggenang di matanya. Orang seperti apa yang telah kehilangan hati nuraninya yang dapat melakukan hal-hal mengerikan seperti itu? He Chengwang juga penuh amarah. Orang-orang ini semua harus pergi ke neraka, Bai Qingyu berkata dengan marah, menghapus air matanya. Shen Lang mengangkat bahu dan berkata, apa gunanya bermain trik di sini? Bai Qingyu menggertakkan giginya dan menatap Shen Lang, dan berkata dengan marah, kamu berdarah dingin, ini semua adalah makhluk hidup, tidakkah kamu merasakannya sama sekali? Saya hanya peduli dengan hidup saya. Shen Lang mengerutkan kening dan melanjutkan, daripada berdebat tentang ini di sini, lebih baik memikirkan cara menangkap orang. Jelas tidak ada siapa-siapa di sini. Mungkin para pengedar narkoba sudah mengetahui dan memindahkan lokasi mereka. Bai Qingyu menggertakkan giginya. Shen Lang terlalu malas untuk mengejek Bai Qingyu karena terlalu besar kepala, dan bersenandung. Apakah kamu masih berpikir ini adalah markas pengedar narkoba? Apa maksudmu? Bai Qingyu terkejut. Orang-orang ini semua memiliki tanda-tanda minum obat. Sangat mungkin mereka meninggal karena overdosis obat, dan mereka pasti terkait dengan pengedar narkoba, kata He Chengwang dengan sungguh-sungguh. Shen Lang berkata dengan ringan, memang benar ada hubungannya. Tetapi ini bukan tempat di mana pengedar narkoba memproses dan mengangkut obat-obatan. Orang yang meninggal itu cacat, dan organ mereka telah digali hidup-hidup. Jelas bahwa pihak lain adalah seorang pedagang manusia yang menghasilkan uang dengan menjual organ manusia, dan itu juga terkait dengan perdagangan narkoba. Tetapi pabrik yang ditinggalkan ini seharusnya hanya menjadi tempat pembuangan mayat. Jika tebakan saya benar, tindakan petugas polisi Anda sudah diketahui pihak lain. Saat ini, untuk menyembunyikan perhatian Anda dan memusatkan perhatian Anda pada pabrik ini, mereka akan punya waktu untuk mengatur lokasi pemindahan, kata Shen Lang dengan tenang. He Chengwang sedikit terkejut ketika mendengarnya. Shen Lang mampu menganalisisnya dengan sangat teliti dalam waktu singkat. Siapa orang suci ini? Meskipun Bai Qingyu agak enggan, dia masih bertanya, di mana para pengedar narkoba dan pedagang manusia itu sekarang? Bagaimana kita akan menangkapnya? Shen Lang mengulurkan tangannya, lihatlah tanah hitam di tanganku ini. Bai Qingyu dan He Chengwang segera menatap tanah hitam di ujung jari Shen Lang. Inilah yang saya temukan di jejak kaki tanah tadi. Tanah hitam di jejak kaki itu seharusnya ditinggalkan oleh orang yang membuang mayat itu. Sebagian besar kota Huahai harus loes. Tanah hitam semacam ini langka. Tahukah Anda di mana apakah ada tanah hitam? Tanya Shen Lang. Bai Qingyu dan He Chengwang tertegun sejenak.
Mereka harus mengagumi kemampuan pengamatan cermat Sen Lang. Hal yang tampaknya tidak mencolok ini benar-benar petunjuk penting. Bai Qingyu memikirkannya sebentar, dan berkata, benar-benar tidak banyak tempat yang dapat menghasilkan tanah hitam. Ada sekitar 3 tempat, semuanya di pinggiran kota. Salah satunya adalah pembangkit listrik, serta pabrik farmasi dan pabrik tambang batu bara. Sen Lang menyipitkan matanya, pergi ke pabrik farmasi, 80% akan ada di sana. He Chengwang juga langsung bereaksi, untuk memproduksi obat-obatan, bahan baku kimia dan peralatan medis diperlukan. Pabrik farmasi memang lokasi yang paling mencurigakan. Oke, Bai Qingyu mengangguk lagi dan bertanya, apakah kamu ingin polisi datang? Bai Qingyu secara tidak sadar menganggap Sen Lang sebagai tulang punggung. Sen Lang mengangguk dan berkata, Anda dapat membiarkan polisi mengikuti di belakang, ingatlah untuk tidak terlalu menonjol. Aku tahu, ketiganya dengan cepat meninggalkan pabrik, dan Bai Qingyu dengan cepat menghubungi tim polisi kriminal untuk bersiap bertindak. Pabrik farmasi terletak di Sichun, jauh dari pinggiran selatan, sekitar setengah dari kota Huahai. 1 jam kemudian, kami akhirnya tiba di desa barat. Ketiganya turun dari mobil, dan polisi serta tim khusus memiliki waktu sekitar 15 menit untuk tiba di tempat kejadian, dan mereka masih bersiaga. Saat itu tepat pukul 12 siang, dan matahari bersinar terang. Lokasi pabrik farmasi juga relatif rahasia, dekat kaki gunung, dan ada beberapa pabrik kecil di sekitarnya. Sebuah pabrik farmasi dapat dilihat melalui hutan kecil. Di luar hutan, Sen Lang berkata kepada Bai Qingyu dan He Chengwang, kamu bisa menunggu di sini, aku akan pergi melihat dulu. Ini mungkin sarang pihak lain, Tuan Sen, terlalu berbahaya bagimu untuk masuk sendirian, He Chengwang mengerutkan kening. Selain itu, aku hanya mencoba membalas budi seseorang kali ini. Sen Lang melirik Bai Qingyu dan mengangkat sudut mulutnya. Wajah cantik Bai Qingyu memerah entah kenapa. Dia menoleh dan mendengus pelan. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, aku akan meremehkanmu. Tunggu, Sen Lang tersenyum dan terjun ke hutan. Menjelang akhir, Sen Lang merangkak dan bersembunyi di rumput. Di luar pabrik farmasi di depan, ada 4 penjaga keamanan berlengan pendek, tinggi dan tinggi, dengan tato kepala serigala di lengan mereka, dan wajah mereka garang. Orang-orang ini jelas bukan satpam biasa, mereka hampir sama dengan preman. Keempatnya berpatroli bolak-balik, menunjukkan kewaspadaan yang tinggi. Pengaturan yang begitu ketat membuat Sen Lang lebih yakin dengan pikiran di dalam hatinya. Pabrik farmasi ini tidak besar, bahkan tidak setengah dari ukuran pabrik baja tadi. Ada juga 3 deret bungalow di belakang pabrik farmasi, tengahnya lebar, dan deret bungalow terakhir sepertinya gudang. Melirik sejenak, Sen Lang bergerak ringan dan berjalan ke belakang bungalow di sebelah pabrik farmasi. Meskipun siang bolong, sebagai pembunuh top, Sen Lang tidak punya masalah berjalan melewati beberapa orang. Pada saat ini, sebuah truk kecil melaju, berhenti tidak jauh dari gerbang bungalow, dan membunyikan klakson beberapa kali. Segera setelah itu, ada gonggongan keras di luar gudang, dan 2 anjing serigala besar kekar mengeom ke truk. Pintu gudang segera terbuka, dan seorang pria botak berkulit gelap berjalan keluar dengan anting-anting emas. "Siapa itu?" teriak pria botak itu. "Ini Lao Su," seorang pria muda dengan rambut pirang dicat berteriak, menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil. "Itu dia." Mata Sen Lang menyipit. Dia mengenal pemuda berambut pirang ini, yang sepertinya bernama Ajin, yang merupakan bawahan Wan Tianpeng. Ketika Sen Lang dan Suruk Sui Liu Xiao makan di kota hiburan Wan Tianpeng Jinding terakhir kali,
Shen Lang bahkan memotong dahinya dengan pisau. "Kakak Jin, ini kamu." Pria kuat berkepala botak itu langsung menyambutnya dengan senyuman. Akin membuka pintu dan keluar dari mobil dengan tangan di saku. "Kakak Jin, mengapa kamu datang untuk mengambil barang secara langsung kali ini?" Pria kuat berkepala botak itu mengangguk dan membungkuk. Jin mendengus dingin dan berkata, "Selama ini, gadis-gadis dari Brigade Polisi Kriminal sedang mengincar kita. Saudara Tianpeng khawatir ada yang tidak beres, jadi dia mengirim saya untuk mengambil barang secara langsung. Kali ini saya akan mendapatkan lagi." Sosok Shen Lang melintas, dan dia mendekati gudang sedikit, mendengarkan percakapan di antara keduanya. Kedua anjing serigala itu sepertinya mencium aroma orang asing itu dan menggonggong dengan liar sambil menarik talinya. "Aku akan memberitahumu untuk merebus dan memakanmu lagi." Pria kuat berkepala botak itu meraung kedua anjing serigala dengan ekspresi galak di wajahnya. Namun, gonggongan kedua anjing serigala itu tidak berhenti. Jin mengerutkan kening dan berkata, "Anjing busuk macam apa kamu? Kamu hanya menggonggong. Tapi, mungkin Kakak Jin, kamu lebih jarang datang ke sini. Dan anjingku tidak mengenalmu." Pria kuat berkepala botak itu berkata dengan hati-hati. "Berhenti bicara omong kosong, ambil barangnya. Kali ini beri aku 3 kali lipat jumlahnya," teriak Jin. 3 kali? Pria berkepala botak itu terkejut pada awalnya, dan kemudian berkata dengan sedikit malu, "Kakak Jin, Anda juga tahu bahwa bisnis kami di sini baru saja dimulai, dan barangnya belum banyak diproduksi. Bos Zeng harus menyimpannya untuk dirinya sendiri." Jin memukul mulutnya, "Berapa banyak yang bisa saya ambil paling banyak?" "Jumlahnya paling banyak 2 kali lipat. Brother Tianpeng adalah pelanggan penting kami. Baru-baru ini, sekelompok staf lain telah tiba. Lain kali, kami pasti akan dapat memasok Brother Tianpeng dengan jumlah 3 kali lipat." Pria kuat berkepala botak itu tersenyum. "Yah, 2 kali adalah 2 kali, Jin mengerutkan kening. "Pabrik pengolahan obat baru di sini dibangun oleh Bos Zeng. Apalagi dia, bahkan Wan Tianpeng sendiri harus sopan kepada Bos Zeng." Segera, Jin selesai mengambil sejumlah besar barang dan pergi. Anjing serigala di luar gudang terus menggonggong. "Masih menggonggong? Aku memanggilmu lumpuh." Ini benar-benar sekelompok anjing yang tidak dikenal, menggonggong lagi akan memenggalmu. Pria botak itu berteriak keras dan menutup pintu dan memasuki gudang. "Hei!" Kedua jarum perak itu menembus udara dan mengenai leher kedua anjing serigala itu. Kedua anjing itu tidak menggonggong dan meratap, mereka hanya pingsan. Shen Lang melompat ke gudang seperti bayangan. Pria berkepala botak itu hendak berbaring di kursi untuk tidur siang, ketika sesosok tiba-tiba masuk, mengejutkannya. Shen Lang menjentikkan tangan kanannya, dan pisau terbang daun willow menusuk tenggorokan pria kuat botak itu. Pria kuat berkepala botak itu membuka matanya, mencengkeram tenggorokannya yang berdarah, memutar matanya, dan jatuh ke tanah mati. Shen Lang melirik gudang yang luasnya sekitar 100 meter persegi. Ada kotak-kotak di sekelilingnya, dan kotak-kotak itu dikemas dengan tas kecil berisi beberapa bubuk kokain, heroin, dan obat-obatan lainnya. Shen Lang mendengus dingin, memanggil Bai Qingyu dan memberitahunya lokasi gudang obat. "Kalau begitu aku akan segera mengirim polisi," Bai Qingyu berkata dengan tergesa-gesa melalui telepon. "Tidak, masalahnya belum selesai. Kamu hanya perlu bersiap-siap dulu. Ketika saya menyelesaikannya, polisi akan datang untuk menangani pemakaman," kata Shen Lang. "Oke," Bai Qingyu menjawab dengan cepat. "Hampir tidak mungkin untuk menyelam sepenuhnya. Apakah aku akan membunuh penjahat kejam di matamu?" Shen Lang bertanya dengan ringan. Mendengar ini,
Tubuh halus Bai Qingyu bergetar sedikit. Jangan menyerang orang yang tidak bersalah, kata Bai Qingyu sambil menggigit giginya. Setelah berbicara, Shen Lang menutup telepon, menyelinap keluar dari gudang ke pintu belakang pabrik farmasi. Shen Lang menangkap seorang anggota staf yang berjalan, membuatnya pingsan, mengenakan terusan dan label pria itu, mengenakan topeng, dan dengan angkuh masuk ke pabrik farmasi. Pabrik farmasi ini tidak berbeda dari pabrik farmasi biasa dari luar, dan tidak ada petunjuk dari dalam, ada lebih dari selusin bengkel. Namun, itu hanya setelah jam pulang kerja pada siang hari, dan karyawan pergi ke kantin satu demi satu, dan tidak ada seorang pun di bengkel.